Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah Minggu lalu kita sudah belajar tentang organ reproduksi laki-laki ya. Videonya kemarin sudah di share. Ini yang mic-nya nyala, tolong dimatiin dulu. Rizky Fajri, matiin mic-nya dulu. Kedengaran suara belakangnya, backsound-nya. Oke, sip. Ya. Oke, untuk hari Jumat ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada wanita. Ini gambarnya kelihatan ya semuanya ya. Oke, ini adalah gambaran dari organ reproduksi wanita, organ bagian dalam. Kalau misalnya letaknya berada di mana? Sebentar. Oke. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita. Gambarannya letaknya kalau misalnya di tubuh itu ada di bagian pennya belum nyala. Sorry, lama pennya. Ini, nah ini letaknya. Jadi kalau misalnya di bagian tubuh wanita ini ada yang gabung tadi loh, baru ada yang masuk ke Google Meeting. Oke, balik lagi. Nah, organ reproduksi wanita kira-kira besaran kecilnya adalah seperti ini. Realnya ada di sekitar bagian bawah dan gambaran utamanya adalah seperti ini. Ini adalah letaknya. Nah, kalau misalnya untuk keseluruhan, gambarnya adalah kira-kira seperti ini. Yang tadi sudah Bapak tampilkan sebelumnya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada wanita keseluruhan. Oke, Bapak mulai menjelaskan dari pertama bagian-bagiannya. Nah, di bagian kiri kanan ini bagiannya sama ya. Jadi identik antara bagian kiri dan kanan. Oke, untuk bagian yang pertama ini adalah ovarium, atau kalau bahasa Indonesianya indung telur. Indung ya, benar, indung atau kantung telur. Nah, ini dari bagian. Yang kedua, ada bagian yang rumbai-rumbai seperti ini nih ya, kelihatan kayak seperti kaki gurita. Ini bagian ujungnya disebutnya infundibulum. Bahasa Indonesianya tidak ada. Nah, untuk saluran ini kelihatan ya, salurannya berkelok-kelok sampai ke bagian ini. Nah, ini namanya adalah saluran telur. Saluran telur, kalau misalnya bahasa Inggrisnya disebutnya oviduct, atau bahasa Latinnya namanya tuba fallopi. Oke. Kalau bahasa Indonesianya namanya adalah saluran telur. Oke. Kiri dan kanan sama, berarti kalau misalnya di sini oviduk, yang sebelah sini juga sama oviduct. Ini infundibulum, ini adalah ovarium atau sel telur. Oh, bukan ovarium, sorry. Ya, ovarium. Oke. Selanjutnya, ini adalah seluruhnya organ bagian dalam. Nah, ini adalah bagian utamanya. Ini adalah disebutnya badan dari organ reproduksi wanita. Bagiannya terdiri dari pertama, kalau untuk bagian ini adalah nanti berhubungannya dengan alat reproduksi wanita bagian luar yang disebut dengan, ya kalian baca sendiri, tidak perlu Bapak sebutkan. Nah, terus bagian dari ujung sini sampai ujung sini yang mengisi ruang ini
Ntar ada yang masuk di Google Meet-nya, belum Bapak approve. Iya, masuk. Baru 9 orang, tolong disampaikan lagi di grupnya kalau misalnya belum masuk. Oke, Bapak lanjutkan. Tadi bagian yang ruang-ruang ini itu disebutnya adalah leher rahim. Bentar, Bapak hapus dulu. Hapus dulu gambarnya. Oke, ini disebutnya leher rahim atau disebutnya adalah cervix, atau bahasa Indonesianya leher rahim. Oke, ini bagian yang istilahnya adalah bagian yang paling rentan terhadap kanker. Kankernya namanya kanker serviks, kanker leher rahim. Oke, bagian utamanya ini sebenarnya bagiannya dipotong ya, jadi terlihat bagian dalamnya. Kalau misalnya tidak dipotong, ya bagian dalamnya nggak kelihatan. Di sini ada ruang-ruang kosong. Jadi ini ruang kosong di dalamnya. Nah, yang di sebelah sini ini daging. Ini daging semua. Jadi itu adalah bagian utamanya. Jadi pertama yang bagian sini, yang bagian yang warnanya merah, ini disebutnya adalah uterus, atau nama lainnya endometrium. Ini memang banyak bahasa Latinnya dan bahasa ilmiahnya ya. Ada uterus atau endometrium, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rahim. Rahim itu berarti tempat terdapatnya kandungan nanti. Oke, ini bagian dari alat reproduksi wanita. Nah, sekarang fungsinya, pertama fungsi ovarium, namanya indung telur, berarti tempat pematangan sel telur. Tempat pematangan sel telur. Sel telur itu bahasa Latinnya adalah ovum. Jadi kalau misalnya ovum itu matangnya setiap 24 hari sekali. Untuk wanita dewasa yang sudah pertama kali mengalami menstruasi, berarti sudah mengalami pematangan sel telur yang akan terjadi setiap 24 hari sekali. Oke. Selanjutnya, infundibulum ini fungsinya untuk apa? Untuk menangkap mana pusannya? Untuk menangkap di backspace aja nih. Ini agak nge-lag. Sinyalnya lagi turun. Bentar, ada yang masuk ke Google Meet. Aca Setia. Oke, Bapak hapus dulu. Ini lagi nge-lag sinyalnya. Oke. Andin baru masuk. Oke. Bapak lanjutkan lagi. Infundibulum tadi fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Bentar, ada yang masuk lagi kayaknya. Siska. Sudah ada 12 orang yang gabung di kelas 9C, 9A sorry. Ini fungsinya untuk menangkap sel telur. Untuk menangkap sel telur, Mutiara masuk. Oke.
Jadi kenapa harus ditangkap sel telurnya? Ini kan fungsinya terlihat seperti rumbai-rumbai ya, rumbai-rumbai yang selalu bergerak. Nah, kalau misalnya ada sel telur yang sudah matang, misalnya ini Bapak ganti warna hijau. Ini sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium. Itu kalau misalnya tidak, dia harus dimasukkan ke dalam sel telur, saluran telur. Sebab kalau tidak dimasukkan ke dalam sel telur, dia bisa lari kemana-mana. Misalnya larinya ke sini. Terus nanti kalau sudah begini bisa, kalau menempel di rahim bagian luar, nah ini yang dinamakan dengan hamil di luar kandungan. Karena kandungannya adanya posisinya adalah di dalam sini, gitu. Sedangkan ini menempel di sini. Kalau menempel di sini itu namanya hamil di luar kandungan, atau istilah orang bilang juga hamil anggur, karena tidak akan berkembang menjadi embrio atau jadi cabang bayi. Nah, kalau sudah menempel di sini itu harus dibuang melalui operasi. Operasinya biasanya kita kenal dengan istilahnya piret atau kuret, seperti itu. Nah, jadi fungsinya infundibulum itu untuk menangkap sel telur supaya masuk ke dalam saluran sel telur. Nah, kalau sudah masuk ke dalam saluran sel telur di oviduk atau tuba Fallopi, dia akan melakukan perjalanan. Ini kan bentuknya sangat kecil sekali ya, jadi perjalanannya jauh. Nah, sampai di sini, di sepertiga akhir, dia akan berhenti. Di sepertiga akhir berhenti menunggu. Menunggu apa? Menunggu datangnya sperma. Kalau misalnya wanitanya sudah memiliki suami dan ada melakukan hubungan suami istri, terus masukkan sperma di dalam sini, nah itu bisa bertemu dengan sperma di sepertiga akhir. Nah, kalau tidak ada sperma yang membuahi, dia akan terus jalan. Nah, umur sel telur ini tadi kan matangnya setiap 24 hari sekali. Sedangkan umur sel telur itu hanya 24 jam. Lebih dari 24 jam dia akan mati. Nah, perjalanan dari 24 jam itu dimulai ketika dia keluar dari ovarium, terus melakukan perjalanan ke sini, ya, sampai di sepertiga akhir. Kalau tidak ada yang membuahi, dia akan meneruskan langsung perjalanannya sampai di bagian, kalau sudah sampai di sini. Nah, setelah sampai di bagian sini, dia akan masuk. Jadi masuk ke dalam rahim. Nah, tadi yang ada dia menempel di rahim, rahim itu kan kiri kanan, ini karena dipotong gambarnya ya, jadi ada kiri kanannya. Kalau nggak ada dia muter. Nah, ketika ada sel telur yang masuk ke dalam rahim dan tidak dibuahi oleh sperma, misalnya nih dari pas pertama keluar sampai melakukan perjalanan sini, dia butuh waktu misalnya 12 jam. Berarti kan dia punya waktu 12 jam lagi di dalam rahim. Nah, kalau sudah di sini lewat dari 24 jam dia akan mati. Kalau mati dia membusuk. Nah, kalau membusuk, sel telur membusuk itu akan mempengaruhi yang di luarnya juga akan ikut membusuk kalau tidak dikeluarkan. Jadi, nah tubuh itu meresponnya dengan apa? Bentar, Bapak hapus ini dulu. Meresponnya dengan apa? Untuk mengeluarkan sel telur yang sudah mati yang tidak dibuahi oleh sperma tadi, tubuh mengeluarkan enzim. Enzimnya istilahnya namanya restriksi. Enzim restriksi fungsinya untuk apa? Untuk kalau misalnya ini di dalamnya sudah membusuk, harus dikeluarkannya nanti menggunakan enzim restriksi. Dengan cara apa? Istilah kasarnya adalah enzim ini memotong bagian sini supaya sel telurnya bisa keluar. Nah, kalau misalnya dipotong, istilahnya dilukai atau bahasa ilmiahnya adalah diluruhkan. Nah, diluruhkan, dicairkan supaya sel telur yang sudah mati tadi keluar. Nah, karena dilukai dengan menggunakan enzim restriksi,
bersamaan dengan keluarnya darah. Nah, itu yang nanti kalau misalnya darahnya keluar, itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, itu yang disebut dengan menstruasi. Jadi sebenarnya menstruasi itu adalah kegiatan untuk mengeluarkan ovum atau sel telur yang sudah mati supaya tidak membusuk di dalam rahim gitu. Dan kenapa sakit? Karena ya itu tadi, untuk perempuan kan bisa merasakan sakit itu karena tadi dinding rahimnya dilukai oleh enzim restriksi, tapi fungsinya untuk mengeluarkan sel telur yang sudah mati. Bersama kalau misalnya ada luka pasti ada keluar darah, makanya menstruasi itu juga mengeluarkan darah. Nanti siklusnya biasanya sampai satu minggu. Biasanya hari pertama, hari kedua itu darahnya banyak karena memang lukanya cukup besar dengan enzim restriksi. Nanti lama-kelamaan di bagian rahimnya akan sembuh sendiri dan akan hilang darahnya dalam waktu 1 minggu. Oke, itu adalah menstruasi. Jadi kegiatan menstruasi sebenarnya, istilah menstruasi itu apa? Jadi menstruasi itu adalah pengeluaran sel telur yang tidak dibuahi sperma. Oke, yang tidak dibuahi oleh sperma. Oke, itu adalah menstruasi. Nah, bagaimana kalau misalnya, sebentar, Bapak bikin layar baru. Ini baru 14 orang yang gabung ya. Sambil menunggu layarnya untuk ini belum connecting. Oke, sudah ada. Gambarnya belum keluar. Oke, sudah ada gambarnya. Oke. Nah, sekarang ceritanya kalau misalnya ini sel telurnya yang wanitanya sudah menikah. Jadi kalau misalnya pertama ada sel telur yang sudah matang, ini warna yang kuning oranye ini gini ya. Terus ditangkap oleh infundibulum, masuk ke dalam saluran telur. Masuk ke sini, terus berjalan terus sampai mentok di, kurang kelihatan ya gambarnya ya. Sebentar, Bapak ganti warna hijau. Tadi kurang kelihatan. Nah ini misalnya ovum yang sudah matang keluar, ditangkap oleh infundibulum, masuk ke dalam ovidum, terus berjalan di saluran telur, menunggu di sepertiga akhir. Nah, ketika di saat ini ada, sebentar ini Bapak ini masih dulu. Oke, ketika kalau misalnya seorang wanita ini sudah mempunyai suami dan melakukan hubungan suami istri, di sini misalnya ya, mohon maaf, di sini ada sperma yang dikeluarkan oleh suaminya. Nah, sperma itu dia kan kecil, dia akan berenang, bentuknya seperti kecebong ya, bulat-bulat terus ada ekornya. Dia akan melakukan perjalanan sampai nanti bertemu dengan sel telur di sini. Ini ketemu.
Nah, kalau ketemu itu istilahnya namanya fertilisasi. Artinya adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Oke, itu fertilisasi. Nah, kalau fertilisasi bertemu dengan sel telur dan sel sperma itu nanti jadinya disebutnya adalah zigot atau yang lebih kita kenal dengan nama embrio. Oke, embrio kalau sudah jadi embrio, misalnya embrionya warnanya merah, ini udah jadi nih embrio. Nah, embrio nanti akan turun melakukan perjalanan sampai di rahim juga. Ketika embrionya sudah sampai sini terus masuk ke dalam rahim, embrionya sudah masuk di dalam rahim, ini istilahnya namanya adalah nidasi, penempelan zigot ke dalam rahim. Nah, kalau sudah terjadi nidasi ini, inilah yang disebut dengan kehamilan. Kehamilan. Jadi proses kehamilan manusia itu kurang lebih 9 bulan plus minus 10 hari. Itu untuk kehamilannya. Nanti prosesnya di sini embrionya akan semakin membesar. Nah, ruang kosong ini yang ada di dalam alat reproduksi wanita fungsinya adalah untuk ruangan kehamilan. Nanti ruangan kosong ini akan penuh dan dinding bagian luar dari rahim ini semuanya adalah elastis. Jadi elastis itu ketika nanti ada bayinya, embrionya sudah besar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai seterusnya sampai 9 bulan, ini akan membesar sampai 2 sampai 3 kali lipat. Gitu. Jadi ini adalah alat reproduksi wanita. Oke. Karena waktunya sudah jam 10, nanti untuk yang selanjutnya, Oke, ini hanya 13 orang yang ada di sini. Nanti Bapak akan screenshot untuk keperluan absen dari Aca Setia ada. Aca Alit dengar suara Bapak, dinyalain mikrofonnya. Alisa Putri ada. Oke, Bapak matiin rekaman.